Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hudahu ila kamisa wa ba'du. Qala Allahu manuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada qudwah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita melanjutkan kembali terkait tentang surut sihhati aqdin nikah, syarat-syarat sah akad nikah. Suatu akad nikah ya dikatakan sah jika memenuhi syarat-syaratnya. Di antara yang pertama itu adalah idnu waliyil mar'ah, adanya restu atau izin dari wali ya wanita. Ya, ini adalah merupakan salah satu di antara syarat. Kenapa? Karena ini berlandaskan hadis ya dari Abu Musa al-Asy'ari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali adanya wali. Ya, jadi apa? Wali itu merupakan syarat sahnya nikah. Begitu pula hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni mawaliha fanikahuha batilun, ya, batilun. Wanita siapapun yang menikah tanpa restu dari walinya, maka nikahnya batil. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga adanya wali, restunya wali itu merupakan syarat sahnya yaitu nikah. Kemudian seorang wali itu disyaratkan yang pertama adalah al-Islam. Seorang wali itu harus orang muslim. Berarti kalau walinya, seumpama walinya itu orang tuanya, kalau orang tuanya tidak Islam maka dia tidak boleh menikahkan. Ya, kalau si wanitanya muslimah, ya kan begitu. Jadi syaratnya itu harus seorang wali itu adalah seorang muslim. Alasannya kenapa? Idla wilayata li kafirin ala muslimah. Karena orang kafir itu tidak memiliki hak kewalian terhadap wanita muslimah. Ya, itu tidak punya hak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman secara umum, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sebagian mereka atas sebagian yang lain itu adalah walinya, yaitu penolongnya. Sehingga apa? Sehingga ya, ini sangat jelas bahwasanya orang kafir tidak boleh menjadi wali bagi wanita muslimah. Ini ya dikatakan ijma' oleh Imam Ibnul Mundhir, di mana beliau mengatakan ajma' kullu man nahfat anhu ala hada. Jadi apa? Jadi setiap ulama ya yang kita hafal nama mereka dan kita ketahui mereka itu bersepakat ya bahwasanya apa? Syarat seorang wali itu adalah muslim. Kemudian yang kedua, itu seorang wali itu ad-dzukura, laki-laki. Nah, yang namanya wali itu laki-laki, ya. Dan ini merupakan landasannya apa? Landasannya itu ijma, kesepakatan para ulama. Ya, bahwasanya wali itu ya laki-laki. Jadi bukan orang perempuan. Ya, jadi seorang wali itu adalah dari jalur laki-laki, bapak, kakek ke atas, gitu kan. Kemudian yang namanya apa? Saudara laki-lakinya, ya kan begitu. Ya, kemudian pamannya, ya. Ini adalah wali dan cabangannya dari itu. Ya, jadi jalur laki-laki atau sering dinamakan kalau dalam ilmu waris namanya asobah, ya.
Jadi asobah. Sehingga mereka itu harus orang laki-laki, tidak boleh orang perempuan. Kemudian yang ketiga, syarat seorang wali itu adalah wali tersebut itu harus berakal. Nah, jadi kalau walinya majnun, gila, ya nggak boleh jadi wali. Ya. Karena apa? Karena dia tidak punya akal. Karena orang yang tidak punya akal itu tidak terkena beban hukum atau taklif. Kan begitu. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa menjadi wali. Kan begitu. Kemudian yang keempat, syaratnya al-bulugh. Wali itu harus sudah balik. Nah, jadi sudah balik. Karena syarat memang adanya beban hukum itu kan dia berakal dan dia sudah balik. Yang sudah sering kita sampaikan, namanya balik itu kan ada dua. Balik dengan yaitu tanda alami, dan balik dengan umur atau usia. Kalau anak laki-laki dikatakan balik itu ya kalau dia sudah mimpi basah. Ya, kalau sudah pernah mimpi basah ya berarti dia sudah balik. Ya kan begitu. Kemudian ada tanda penyerta. Tanda penyerta itu mulai muncul yang namanya bulu kemaluannya, kemudian tumbuh kumis, kemudian jakunnya, ya kan itu. Kemudian suaranya sudah mulai berubah. Nah, ini apa? Ini tanda penyerta. Tapi tanda intinya adalah ketika dia sudah mimpi basah, al-ihtilam, ya kan begitu. Kalau itu tidak ada, maka nanti dengan usia, yaitu dengan usia. Nah, kalau standar usia itu ulama berbeda pendapat. Jadi ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya anak laki-laki dikatakan balik dan anak perempuan dikatakan balik kalau sudah mencapai usia 15 tahun. Ya, 15 tahun. Ini berlandaskan hadis, ya. Jadi berlandaskan hadis seperti Abdullah bin Umar ketika beliau mau ikut perang, ya, maka ditanya, "Usiamu berapa?" Ketika waktu dalam perang Badar dia mau ikut, "Usiaku 14 tahun ya Rasulullah." Tidak. Ya, pulang dulu kamu. Kemudian ketika perang Uhud, ketika perang Uhud ditanya, "Usiamu berapa?" 15 tahun wahai Rasulullah. Maka ya sudah kamu berangkat. Ya kan itu. Dari situ seorang tabi'in yaitu Umar ibnu Abdul Aziz, beliau memberikan sebuah surat edaran kepada para gubernur bahwasanya ketika anak usia 15 tahun maka mereka sudah dianggap dewasa. Sedangkan kalau mereka belum usia 15 tahun maka kembalikan ke orang tuanya masing-masing. Nah, ini adalah sebuah dalil yang dipakai oleh jumhur ulama, ya. Jumhur ulama bahwasanya usia balik adalah 15 tahun, kan gitu. Kalau ulama yang lain kayak seperti Imam Malik, kalau Imam Malik itu ya yang sekarang dipakai oleh undang-undang PBB, ya, tentang batas anak. Usia anak itu kalau dalam undang PBB dan undang-undang kita, ya, itu usia berapa? 18 tahun. Karena Imam Malik memang berpendapat dikatakan balik itu usia 18 tahun, ya. Kalau belum usia 18 tahun masih dinamakan anak, ya, masih dinamakan anak. Kenapa kok bisa, ya, Eropa itu secara umum kok banyak seperti itu? Anda perlu ketahui, khususnya Perancis itu secara umum banyak terpengaruh oleh fikih Maliki. Karena apa? Karena Perancis itu dulu banyak menjajah wilayah Afrika, ya. Sehingga ketika dia mau terusir dari Afrika itu banyak membawa kitab-kitab fikih, ya, mazhab Maliki, yang itu kemudian banyak dijadikan sebagai undang-undang di Perancis. Di undang-undang Perancis khususnya yang terkait tentang kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum. Di antara kayak seperti usia anak, ya, itu dia pakai 18 tahun. Ya, jadi disepakati 18 tahun. Kayak seperti di kita
di undang-undang anak itu 18 tahun. Makanya hati-hati kalau di kita, ya, Anda menikahkan anak belum usia 18 tahun, kalau nanti ada yang usil, LSM yang usil, Anda bisa kena pasal, ya. Anda benar, pasal, Anda malah kena denda. Ya kan gitu. Ya, jadi kayak seperti itu. Makanya di kita ini ya kita harus dalam hati harus paham itu supaya jangan sembarangan. Kecuali ada surat dispensasi dari KUA, ya kan, Pengadilan Agama, ya kan begitu. Nah, ini perlu kita pahami. Seperti kasus Anda dulu pernah tahu siapa Syekh Puji. Ya, Syekh Puji menikahi santriwatinya yang niatnya baik menolong, ya kan gitu. Ya, ditolong, yaitu adalah usianya 14 tahun dinikahi. Dipermasalahkan LSM, kena berapa dia? 1 miliar lebih dia. Untuk pengadilannya, dendanya, ya, itu 1 miliar lebih dia. Hampir bangkrut waktu itu perusahaan dia. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, jadi apa? Jadi karena apa? Karena dianggap melanggar undang-undang. Ya, melanggar undang-undang dipermasalahkan oleh LSM. Jadi kadang LSM itu sukanya usil juga kayak gitu ya. Ya, nggak semuanya, tapi ya ada orang yang demikian itu. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, ini adalah kita harus pahami. Jadi di Indonesia kayak seperti itu. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya usia berapa? 17 tahun. Ya, usia 17 tahun. Namun yang lebih dekat itu adalah 15 tahun. Dan secara fakta yang banyak kita saksikan, rata-rata kalau usia 15 tahun itu memang sudah balik dan mimpi basah. Apalagi kalau anak perempuan, ya, anak perempuan aja sekarang kelas 6 SD, 5 SD ada yang sudah haid, ya kan gitu. Ya, kalau nunggu 15 tahun ya nggak mungkin. Jadi kalau sudah ada haid, ya sudah, itu tanda baliknya, kan begitu. Nah, sehingga seorang wali, karena ini laki-laki, berarti apa? Kalau dia pakai standar usia, ya berarti paling tidak usia sudah 15 tahun, ya gitu. Ini adalah syarat, ya. Kemudian yang kelima, syarat seorang wali itu adalah al-hurriyah. Wali itu harus orang yang merdeka, bukan budak. Kenapa? Karena budak itu kan nggak punya hak kewalian, ya. Sehingga apa? Sehingga di sini karena budak itu kan kayak seperti barang, bisa dihibahkan, bisa dijual, ya, bisa diwakafkan, ya. Ini adalah budak. Sehingga apa? Sehingga dia tidak memiliki ibaratnya kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Lalu bagaimana dia itu menguasakan, ya, haknya orang lain? Maka apa? Maka di situ jumhur mengatakan bahwasanya ini itu adalah menjadi sebuah syarat, ya. Karena nanti kalau tidak disyaratkan dia merdeka, apa yang terjadi? Keputusan seorang wali yang budak tersebut itu akan bisa dibantah dengan yang lain. Sehingga apa? Sehingga dia nggak kuat, ya. Status pernikahannya nanti bisa dipermasalahkan, ya kan begitu. Maka apa? Maka jumhur ulama mensyaratkan bahwasanya syaratnya itu harus, yaitu adalah merdeka, kan begitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun apakah wali itu harus orang yang adil? Adil itu maksudnya adalah orang yang taat, tidak fasik, tidak melanggar aturan agama, tidak tukang maksiat. Ya, apakah itu menjadi sebuah syarat? Maka apa? Maka jumhur ulama tidak mensyaratkan. Apalagi pada zaman kita sekarang ini, kefasikan itu lebih dominan. Kalau syaratnya wali itu harus orang yang adil, taat beribadah, tidak pernah maksiat, ya repot, ya. Banyak orang tuanya anaknya bagus, orang tuanya ndak, ya kan gitu. Orang nikah nanti kan gitu. Ya, jadi apa? Maka pendapat jumhur ini relevan, ya, bahwasanya apa? Tidak disyaratkan harus adil. Berarti dia bukan syarat sah, tapi syarat afdoliyah, syarat keutamaan. Utamanya ya yang menikahkan memang orang yang soleh, kan itu, yang adil, ya, soleh, kan begitu. Ya kalau enggak, ya fasik pun enggak apa-apa, ya. Apalagi pada zaman kita, ya, yang tentu kefasikan itu lebih dominan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat sah yang kedua dari pernikahan itu adalah ridhol mar'ah qabla zawaj.
Nah, jadi apa? Ridhonya seorang wanita tersebut sebelum menikah. Nah, ini sebagaimana kemarin kita bahas. Kenapa? Karena seorang wanita ketika mau dinikahkan, karena kemarin kan kita sedikit singgung bahwasanya wali itu kan ada kalanya boleh memaksa ya anaknya untuk menikah, ya kan gitu. Ya. Itu kalau menurut Imam Madzhab Syafi'i mengatakan boleh, itu hanya khusus untuk ayah dan kakek, ya kan gitu. Ayah dan kakek boleh memaksa untuk kemaslahatan putrinya, kan begitu, atau cucunya. Ya. Kalau jumhur ulama tidak boleh dipaksa. Jumhur ulama tidak boleh dipaksa, dan ini adalah pendapat yang relevan ya pada zaman kita sekarang ini. Karena zaman kita sekarang ini kalau seorang wanita mau dinikahkan kok dipaksa, mesti kabur, bener enggak? Ya, kabur. Kalau zaman dulu mungkin ibu-ibu kita ya rata-rata itu nggak kenal dengan suaminya dulunya kan. Semuanya paksaan, dilamar terima, kan gitu. Ya. Coba tanya mbah-mbahin jenengan, kan gitu ya. Rata-rata itu nggak kenal, ya nggak ada istilah pacaran zaman dulu, ya kan itu. Oh nggak pernah kemana-mana. Jadi rata-rata paksaan, ketemunya dengan itu ya, yos aneh kuwi kan gitu ya. Mau tidak mau ya diterima, kan begitu. Ya, beda kalau zaman kita sekarang ini. Ya, zaman kita sekarang ini yang namanya apa? Perjodohan itu sudah luar biasa. Kadang dapat jodoh itu karena Facebook, kan itu, karena Twitter, kan itu. Wis karena apa? Ya yang lainnya, media-media yang lain. Ya, jadi kadang ini nyari jodoh kok nemu di Twitter, kan itu kan. Ya, jadi kayak seperti itu ya, ya. Seyukianya ya walaupun mungkin kenalnya lewat itu tetap harus ya tetap harus ada ya istilahnya pengetahuan tentang sifatnya, karakternya sebelum benar-benar dinikahi, kan begitu. Ya, jadi jangan asal. Ya, maka kalau saya selalu menyarankan ke santri-santri saya itu ya kalau mencari seorang istri itu ya jangan mencari kayak seperti bunga-bunga jalanan gitu ya. Ya, bunga-bunga jalanan itu kan ya pinggir jalan, banyak yang lihat, banyak yang nyentuh, kotor, kan gitu. Ya, jadi ya namanya mencari istri itu benar-benar seorang wanita yang mereka itu adalah bunga-bunga yang ada di taman, ya. Bisa dipandang ibaratnya menyejukkan, indah dari jauhan, tapi kita nggak bisa mendekati karena ada pagernya, ya kan? Sudah ada pagernya, ada satpamnya. Ketika mau masuk, kan gitu, ya jelas, ya kan begitu. Jadi jelas. Lah kalau ketemu di kereta, gitu, langsung nikah, ya repot, ya kan gitu ya. Nah ini adalah apa? Jadi kalau saya sarankan ya seperti itu, ya diteliti dulu, ya. Karena apa? Karena itu akan menjadi partner hidup, ya, seumur hidup, kan gitu maunya. Bahkan bukan hanya ketika seumur hidup di dunia, tapi juga adalah sampai nanti di surga, kan begitu. Karena apa? Karena jangan sampai menikah itu hanya sekedar untuk melampiaskan nafsu saja. Kalau hanya sekedar melampiaskan nafsu, yaitu cuma sesaat di dunia. Yang penting ketemu, kan gitu. Ya repot kalau begitu. Tapi nanti di kehidupan selanjutnya berpisah, ya. Apa enggak melas? Seumpama Anda di surga, ya istri Anda, "Mbok, gimana kabarnya, Mbok?" kan gitu. Di neraka, kan gitu. Ya, kan repot. Nah, apa? Maka tetap harus ya namanya berkeluarga itu ya dicari memang pasangan itu harus sevisi dan semisi, ya kan begitu. Dan itu kan harus ditahu, ya jelas. Ya jangan asal, ya jadi jangan asal. Sehingga di sini ya bagaimana keridhaan dari seorang wanita itu menurut jumhur adalah menjadi syarat. Kalau dia ridho ya bukan atas paksaan, maka maka ini adalah menjadi sebuah syarat, ya harus ridho. Kalau dipaksa maka menurut jumhur adalah tidak diperbolehkan. Kecuali dalam madzhab Syafi'i seorang ayah ataupun seorang kakek boleh, dan itu pun mayoritas adalah ketika si wanita tersebut itu belum benar-benar dewasa. Tapi kalau sudah pernah hidup berkeluarga, dia menjadi janda, maka nggak boleh dipaksa. Kenapa? Karena kalau sudah pernah menjadi janda, punya pengalaman. Ketika punya pengalaman, ketika dia mau mencari yang namanya pasangan, maka dia akan lebih selektif. Ya, lebih selektif.
Kemudian syarat yang ketiga, syarat sah dari pernikahan itu adalah as-sodaq awil mahur, yaitu adalah apa? Mahar atau mas kawin. Jadi mahar atau mas kawin. Maka apa? Maka ini adalah menjadi sebuah syarat, ya, menjadi sebuah syarat. Bahkan andai kata suami istri itu sepakat tidak pakai mahar, itu secara hukum maka nikahnya dihukumi fasik, tidak sah. Ya. Kenapa? Karena ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menentukan bahwasanya seorang laki-laki ketika mau menikahi perempuan itu disyaratkan adanya mahar, itu untuk kemaslahatan. Jadi untuk kemaslahatan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Ya, dan berikanlah wanita-wanita atau calon istri-istrimu itu sadaqatihinna, yaitu apa? Maharnya, mas kawinnya, nihlatan, sebagai pemberian yang penuh dengan ketulusan. Jadi benar-benar yang namanya mahar itu sesuatu yang kita berikan kepada istri tersebut karena ketulusan kita, wujud kecintaan kita kepadanya, kan begitu. Ya. Lah berapa nilainya? Ini secara apa? Batas minimal tidak ditentukan, batas maksimal juga tidak ditentukan. Yang terpenting itu punya nilai. Ya, baik dia berupa barang ataupun berupa suatu manfaat. Suatu manfaat. Suatu barang sudah jelas, mungkin uang, atau mungkin rumah, atau mungkin tanah, ataupun yang lainnya. Atau dia suatu manfaat. Apa itu contohnya? Hafalan Al-Quran. Apa boleh? Ya, maharnya itu adalah hafalan Al-Quran. Boleh. Ya. Landasannya apa? Landasannya adalah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang wanita datang menghadap Rasulullah, dia menyerahkan dirinya. Nah, ini salah satu khususiyahnya Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah itu boleh menikahi wanita itu dengan istilah namanya nikah hibah. Seorang wanita itu memberikan dirinya kepada Rasulullah. Ya, dia ada seorang wanita datang semua pada Rasul, ya Rasulullah, inni ahabu nafsi laka. Ya Rasulullah, aku serahkan diriku ya untukmu. Jadi suatu saat ada seorang wanita datang ya menghadap Rasulullah. Dia menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW melihat, ya. Jadi apa? Rasulullah SAW itu melihat dari atas sampai ke bawah. Tapi kemudian Rasulullah tidak mau. Ketika Rasulullah ini tidak selera, maka ada seorang sahabat mengambil kesempatan dalam kesempitan. Lihat itu. Nah, kan itu. Nah, sahabat tersebut ambil kesempatan. Ya Rasulullah, kalau Anda tidak mau, saya mau. Lihat itu. Lah wanita ini kan statusnya sudah diserahkan dirinya kepada Rasulullah. Rasulullah yang berkuasa, benar enggak? Maka Rasulullah yang jadi wali. Jadi wali. Cuma Rasulullah kan enggak mau. Maka Rasulullah bertanya, ya, kamu punya mas kawin apa? Wah, saya enggak punya apa-apa wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sana pulang dulu. Iltamis walau khataman min hadidin. Cari mas kawin atau mahar walaupun cuma sekedar cincin dari besi. Cari sana, kan begitu. Maka kemudian setelah dia nyari-nyari nggak dapat, ya cincin dari paku aja nggak dapat. Zaman dulu kan paku kan belum ada produksi, ya kan itu masih langka itu ya. Zaman dulu, ya. Jadi kayak itu. Coba bayangkan cincin dari besi aja nggak dapat, kan itu. Berarti kan luar biasa, nggak punya apa-apa, bener kan itu. Ini modalnya kalau orang Persebaya bonek ini kan ya. Wis bondo nekat beneran ya kan gitu ya. Jadi apa? Enggak dapat. Datang lagi kepada Rasulullah, ya, aku enggak dapat wahai Rasulullah. Tanya oleh Rasulullah, kamu punya hafalan apa? Oh, saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Maka Rasulullah uzawwijuka biha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan kamu dengannya dengan mas kawin hafalan Al-Qur'anmu. Nah, ini manfaat. Ya. Jadi wanita tersebut itu, jadi laki-laki tadi harus setor hafalan ke istrinya.
Berarti istrinya dapatnya apa? Manfaat, ya, berupa hafalan suaminya hafal surat ini, ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal, ya. Jadi kayak gitu. Walaupun kalau secara Rasulullah SAW memerintahkan bahasanya wanita yang paling berkah itu adalah wanita yang paling ringan maharnya. Kenapa? Kalau paling ringan maharnya itu akan menyebabkan orang mudah untuk menikah, ya kan begitu. Sehingga pintu zina itu bisa tertutup karena nggak mahal. Tapi kalau maharnya itu mahal, maka orang mikir-mikir, ya kan. Anak laki-laki ya yang sebenarnya nafsunya sudah pengen menikah, tapi karena belum punya mahar yang diinginkan, ya, maka dia nggak nikah, bisa terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Ya, makanya wanita yang paling banyak keberkahannya itu adalah wanita yang murah. Dan orang Jawa itu kan masya Allah ya, super murah, itu kan itu. Jadi super murah. Gimana nggak super murah? Ya, mas kawin dan seperangkat alat sholat, gitu sudah sah, ya. Bahkan cuma dengan mas kawin mushaf Al-Quran, gitu, ya. Cuma berapa, paling 100.000, gitu kan. Bahkan saya juga punya teman Ustadz rahimahullah, dan meninggal beliau, mas kawinnya coklat 1 bungkus, ya kan gitu. Masya Allah, ya. Jadi mas kawinnya coklat, ya. Sudah meninggal beliau rahimahullah, ya. Jadi kayak seperti itu, ya. Ketika saya diberitahu maharnya itu saya tertawa, gitu kan. Jadi coklat, kan istrinya senangnya coklat, dari itu. Jadi ditanya minta mas kawin gitu kan. Wis coklatnya sebungkus, ya gitu. Masya Allah, ya. Nah, ini adalah ya, jadi yang namanya mas kawin atau mahar itu adalah syarat sah, ya. Jadi nggak boleh suami istri sepakat menggugurkan itu, karena itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti kan juga banyak yang namanya permasalahan. Kita ambil contoh seumpama ketika nanti ada masalah, si wanita tersebut ibaratnya ingin istilahnya lepas dari ikatan perceraian tersebut. Kalau dia punya mahar, maka dia ingin menfasakh, gitu ya. Ya. Jadi dia ingin ibaratnya membatalkan akad pernikahan, maka nanti dia menghadap kepada walinya, mahar itu bisa dikembalikan, maka si suaminya suruh menceraikan. Bisa. Jadi kayak seperti itu. Ya, sehingga di situ letaknya, ya. Jadi letaknya. Karena Karena memang di situ ada hak-hak yang lain. Jadi ada hak-hak yang lain, sehingga tidak boleh digugurkan, ya, oleh suami istri tersebut. Ya, sehingga itu ya, menjadi sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat sah yang selanjutnya, ya, jadi syarat sah yang selanjutnya itu adalah al-isyhad awil i'lan. Yaitu dipersaksikan, ya, dan diumumkan. Ya. Dipersaksikan dan diumumkan. Berarti di situ harus ada saksi. Ya kan itu. Kalau iklan itu berarti diumumkan. Ya, kalau di kita itu ya ketika ada kondangan, ya, undangan, ya itu sudah iklan, itu sudah mengumumkan, ya, sehingga orang bisa menyaksikan, ya kan, kayak seperti itu. Jadi kenapa sih perlu adanya iklan itu, ada saksi dan ada iklan, itu penting. Kalau nanti andai kata orang menikah itu cuma suami, istri, wali, gitu ya kan, ini kan diem-diem, ya, masyarakat nggak tahu ini wanita ini kok sudah bareng-bareng sama dia itu siapa? Lah kan gitu. Enggak tahu. Ternyata Ternyata main diam-diam aja dia. Akan berbahaya. Sehingga dalam prinsip Islam itu jangan sampai kewibawaan seseorang itu adalah jatuh gara-gara yang namanya dia melakukan secara diam-diam. Maka perlu adanya saksi. Jadi perlu adanya saksi supaya supaya saksi tersebut itu bisa memberitahukan bahwa dia itu suami istri sudah menikah, saya saksinya, ya kan begitu.
Kan saksinya harus 2 orang kan begitu. Ya. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan al-i'lan. Ya. Kalau i'lan ini kalau menurut jumhur bukan syarat tapi adalah cuma anjuran. Yang syaratnya itu saksi. Ya, jadi syaratnya itu saksi. Kenapa? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis itu kan sudah mengatakan, riwayat Abdullah bin Abbas itu kan, bahwasanya la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali adanya wali dan 2 saksi yang adil. Ya, 2 saksi yang adil. Maka seyogyanya yang menjadi saksi dalam pernikahan itu memang orang yang soleh. Ya, orang yang adil. Adil dalam permasalahan ini itu adalah bukan pelaku kemaksiatan. Supaya apa? Karena fungsi dari saksi ini ketika nanti ada permasalahan-permasalahan di dalam hubungan rumah tangga, maka saksi ini juga akan terlibat untuk menyelesaikannya. Ketika mereka itu adil, maka tidak akan berat sebelah. Ya kan begitu. Benar-benar akan memberikan sebuah keputusan yang adil kepada mereka berdua. Ya, di situ letaknya. Ya, sehingga apa? Sehingga ini penting untuk kita pahami. Ya, kita pahami. Adapun mengenai iklan itu menurut jumhur itu adalah mustahab. Ya, hanya sebuah anjuran. Jadi bukan yang namanya apa? Sebuah syarat. Ya, jadi bukan sebuah syarat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau mengatakan a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya kalau mengumumkan pernikahan itu dengan apa? Ya, dengan walimah. Jadi akad dulu, ya, setelah selesai akad terpenuhi, ya, maka apa? Maka besoknya itu biasanya Rasulullah ngundang para sahabatnya, ya, untuk apa? Walimah. Jadi untuk walimah. Jadi tidak ada syarat bahwasanya walimah itu ya harus hari Ahad, hari akadnya. Enggak. Ya, jadi tidak ada syarat. Jadi kayak seperti itu. Mau besoknya ya enggak apa-apa. Jadi mau besoknya juga enggak apa-apa. Habis akad kalau langsung walimah ya enggak apa-apa. Ya, tergantung dari yang namanya itu kembali kepada kebiasaan atau urf, ya, dari masyarakat. Kan begitu. Lah kalau semua walimahnya 2 kali di tempatnya perempuan, tempatnya laki-laki, ya enggak apa-apa. Ya kan begitu. Jadi tidak mengapa. Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya Rasulullah sendiri yang melakukan walimah. Ya kan itu, beliau yang melakukan walimah. Tapi kalau mau di tempat perempuan saja ya enggak apa-apa. Ya, itu tidak mempengaruhi keabsahan dari akad pernikahan tersebut. Itu hanya urf. Jadi budaya, ya. Jadi masuk kategori budaya, ya. Ya, kalau yang disunnahkan ya memang ada walimah. Walimahnya fungsinya untuk apa? Ya tadi, itu sekaligus sebagai iklan, mengumumkan dari pernikahan bahwa orang itu sudah menikah, kan begitu. Yang kedua, itu adalah untuk syukur, ya, karena dia sudah mampu, yaitu adalah menjalankan sebuah syariat Islam, yaitu menikah, bagian dari sunnah, ya. Jadi sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diperintahkan untuk adanya walimah, ya, sebagai bentuk iklan, ya, mengumumkan dari pernikahan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Mungkin ada sedikit permasalahan di kita. Apakah yang namanya menikah itu ada syarat harus tercatat di, ya, istilahnya pemerintahan? Kalau di kita ya kan. Bagaimana? Ini masuk kategori yang namanya apa? Kategori yang namanya kalau kita kategorikan ya ini sudah masuk kamaliyat. Ya, penyempurna. Jadi penyempurna. Ya, jadi bukan menjadi sebuah rukun, bukan menjadi sebuah hal yang esensi penting, enggak, tapi ini penyempurna. Tapi penyempurna pada zaman kita sekarang ini sangat penting, ya. Mencatat nikah itu sangat penting. Supaya apa? Administrasi negara itu jelas. Zaman kita ini tidak seperti zaman dahulu. Ya kan? Zamannya Nabi itu masih banyak kesukuan. Ya kan itu. Masyarakat belum banyak interaksi dengan lintas negara.
atau mungkin ini belum banyak, ya kan begitu. Mulai terjadi pencatatan pernikahan sebagaimana disampaikan Ibnu Taimiyah itu adalah abad ke-7. Jadi abad ke-7 ketika apa? Ketika masyarakat itu sudah banyak berinteraksi dengan bangsa yang lain. Orang Arab sudah berinteraksi dengan non-Arab, ya kan begitu. Sehingga apa? Sehingga ini kalau tidak dicatat maka nggak jelas. Kalau zaman dulu orang itu dilihat itu sukunya, ya kan, dilihat sukunya. Ketika si wanita ini dari suku ini nikah dengan suku ini sudah jelas. Kalau ada permasalahan mereka tinggal komplain ke ketua sukunya, rampung, ya. Karena apa? Karena mereka punya nasab yang jelas, ya, dan mereka ketundukan dengan kepala suku itu tinggi. Ini kan begitu. Nah kalau zaman kita ini kan tidak ada yang demikian itu. Walaupun masih ada mungkin di luar Jawa, mungkin kesukuan masih kuat gitu ya. Tapi apa? Tapi siapa yang bisa menjamin bangsa apa istilahnya penduduk ini semakin banyak, ya, mau sama-sama Cilacap aja, daya luhur dengan usah wungu, orang nyambung, ya kan gitu. Ya, wong kita di Cilacap kota aja lah, Cilacap tengah saja sumoma, ya, apa apal jenengan? Kan tidak apal. Banyak orang pendatang yang dia jadi penduduk sini, ya kan begitu. Lah kalau dia tidak tercatat, habis itu dia mungkin kerja di suatu perusahaan di Cilacap, habis itu kemudian nggak tercatat, pulang kabur kemana? Rampung nggak? Rampung, meninggalkan istri di sini, ya. Sehingga apa? Mau nuntut kemana dia? Nuntut kemana? Maka di sini ini menjadi sebuah penyempurna. Dan di samping itu untuk melindungi siapa? Melindungi wanita, melindungi anak. Supaya apa? Supaya tidak terlantarkan. Karena nanti itu kalau tidak jelas administrasinya, maka apa yang jelas? Yang jelas wanita itu akan terlantar. Kalau dia punya anak, anaknya akan terlantar. Makanya apa? Maka saya, ya, dari dulu saya tidak pernah mau jadi saksi pernikahan yang dia itu sering dinamakan nikah siri, yaitu nikah yang tidak tercatat di pemerintahan. Saya tidak mau. Karena apa? Karena saya jadi ustadz, ya. Nanti kalau andai kata suaminya kabur, yang dicari-cari Ustadz Sudarto, nggak makan nangkane, lo getahe, kan gitu, ya. Bisa pusing saya. Jadi bisa ya pusing saya. Kenapa? Karena mungkin saya pernah ceritakan. Jadi ada seorang wanita, ya, dia nikah siri, ya. Jadi dia janda, punya anak 2 dengan suami yang pertama cerai, kemudian nikah siri. Ya, nikah siri dengan orang luar kota, ya. Orang luar kota. Ya. Ngakunya itu duda, ternyata punya istri. Jadi punya istri. Setelah ketahuan istri yang pertama, yang nikah siri ini ditinggal begitu saja. Ya, ternyata wanita ini pernah ngaji ke saya, tahu nomor saya, malam-malam telepon, nangis-nangis. Ya saya kan nggak kenal. Ya, loh, ibu-ibu ngaji kan ya ketertutup, ya kan nggak tahu kita kan gitu ya. Ya, kan kita nggak pernah punya alamatnya juga nggak tahu kan. Akhirnya istri saya yang tak suruh apa ibaratnya menerima teleponnya, tanyakan di mana alamatnya kayak gini kan begitu. Oh ternyata pernah ngaji di sini, ya, sama saya rutin kan tuh kajian rutin. Nah kita kan nggak tahu. Lah saya bilang, lah saya bisa nolong apa? Wah Anda posisinya di sana, punya anak bayi lagi umur 3 bulan. Coba bayangkan, ya, melas, ya kan itu. Jadi melas. Anaknya yang dari suami pertama waktu itu usia SMP kelas 3, yang anak nomor 2 itu SD kelas 5. Lihat kan itu kan. Mau dipindah ke Cilacap sudah mau ujian, lihat kan begitu. Kan repot. Di sana sudah nggak punya pendapatan. Karena apa? Karena dari suami yang nikah siri tersebut sudah putus hubungan sama sekali. Didatangi tempat kerjanya sudah ndak ada. Orang laki-laki kan ibaratnya nggak pernah bisa meninggalkan bekas gitu kan, ya. Jadi apa? Bisa menghilangkan jejak, kan gitu, ya. Orang Cilacap kerja di Kalimantan, mungkin di Kalimantan dia punya gitu ya, nggak tahu kita, ya. Jadi kayak gitu, ya. Jejaknya bisa dihapus. Lah kalau perempuan, ya, jejaknya dibawa kemana-mana, ya kan begitu, kan repot.
Akhirnya apa? Ya tak bilang, Bu, kalau posisi Anda di sana ya kita nggak bisa membantu. Tapi kalau Anda di Cilacap ya sedikit banyak kita bisa membantu. Ya, jadi kayak seperti itu. Mungkin pendidikan anak Anda, ya, bagaimana kita bisa membantu. Dan itu memang problema. Ya, ketika anaknya yang hasil nikah siri ini, ketika mau masuk SD, telepon saya lagi. Ustadz ini gimana ngurusnya? Harus butuh akte, nggak punya akte, coba itu. Lah bapaknya gimana? Bapaknya nggak mau ngurus sama sekali, sudah dari dulu tuh putus gitu kan. Ya, masya Allah. Ya kan begitu. Akhirnya saya bilang gini, Bu, Anda harus jujur datang ke KUA, ya. Minta KUA surat rekomendasi, bawa ke pengadilan, nanti pengadilan agama nanti akan memberikan rekomendasi, nanti dari situ Anda ke Disduk Capil, ya. Insya Allah nanti Anda dapat, ya. Alhamdulillah dapat, ya. Alhamdulillah dapat. Ya coba bayangkan, ya. Itu saya katakan, jangan kita asal bilang itu kan enggak, istilahnya enggak bagian dari syarat syariat. Jangan bilang kayak begitu. Syariat itu datang membawa kemaslahatan, dan mencatat pernikahan ini bagian dari kemaslahatan. Maka apa? Itu pun dilindungi oleh syariat. Walaupun secara dalil tegas tidak ada, tapi dalam rangka untuk menjaga dan melindungi wanita yang lemah, dan dalam rangka untuk melindungi yang namanya keturunannya kalau nanti punya keturunan, maka mencatat itu penting pada zaman kita ini. Supaya apa? Supaya kemaslahatan pernikahan itu bisa terjaga, ya. Jadi jangan, ya, menikah siri, ya. Kalau makanya saya katakan kalau ada orang nikah siri, saya tak suruh jadi saksi, saya tidak mau. Saya lebih baik biayai kamu nikah di KUA daripada saya jadi saksi. Ya, tidak apa-apa saya korban 500.000 semua, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau saya jadi saksi, saya nggak mau. Ya, saya berkali-kali telepon, soal kayak gini, oh tidak mau saya. Ya, kalau nikah sah tak datangi, ya kan itu. Tapi kalau yang namanya tidak tercatat, saya katakan, ya, saya tidak mau. Karena apa? Karena nanti ke bawah-bawah. Jadi ke bawah-bawah. Ya, itu permasalahannya. Ya, jadi apa? Jadi itu perlu kita apa? Perlu istilahnya ya kita sampaikan. Karena kemaslahatan pada zaman kita ini kayak seperti itu. Ya, tidak seperti zaman dulu. Zamannya Nabi, zamannya para sahabat, tidak perlu tercatat, nggak ada masalah. Karena nggak ada problema. Ketika ada masalah semua tinggal kabur suaminya dari suku mana? Datangi aja kepala sukunya. Ini anak buahmu kok, ya. Ya apa enggak tanggung jawab ini, istrinya ditinggal kayak gitu. Ya, kepala suku bisa ganti. Ya kan begitu, ya. Bisa memberikan nafkah, ya. Sukunya bertanggung jawab. Kan begitu. Lah kalau zaman kita ini siapa kepala suku kita? Ini kan? Enggak punya kepala suku kita. Ya, Pak Lurah saja nggak mau tanggung jawab, begitu. Apakah lagi bupati? Rakyatku banyak, begitu. Apalagi presiden, lepas tangan semuanya. Ya, jadi kayak seperti itu. Maka di sini letaknya. Maka administrasi ini juga penting. Ya, maka apa? Ya harus kita gapai. Jangan kemudian kita abaikan. Kenapa? Karena Anda sudah bisa menyaksikan bagaimana yang namanya problema-problema kalau pernikahan itu tidak tercatat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ya diantara syarat-syarat sah dari suatu pernikahan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan, kalau enggak ya kita cukupkan. Gimana? Istilah nikah siri di masyarakat kita itu kan nikah yang terpenuhi syarat dan rukunnya, cuma tidak tercatat di administrasi negara. Hukumnya gimana? Sah. Ya, jadi hukumnya sah. Ya, jadi hukumnya sah, tapi cuma kurang utama. Ya, jadi kayak seperti itu. Maka saya bilang, jangan kita pada zaman kita ini hanya bicara sah-sah saja. Tapi kita juga, nek bahasa saya itu adalah jangan kita ini bilang hanya legal syar'i sah, tapi juga harus diiringi patut ora patut. Nah ini penting.
Itu sudah masih kamaliyat, kesempurnaan. Dalam arti untuk menjaga yang lebih maslahat lagi. Karena kemaslahatan itu kalau dalam maqasidus syariah, tujuan syariat itu kan ada 3. Ada yang istilahnya maslahat doruriyat, kemaslahatan yang primer. Ada yang maslahat itu adalah hajiat, sekunder. Dan ada maslahat yang namanya adalah tahsiniyat atau kamaliyat. Ya, yang sifatnya itu adalah tersier, penyempurna, ya kan begitu. Maka ini bagian penyempurnakan dari suatu kemaslahatan tersebut. Ya, sehingga apa? Sehingga ini adalah penting. Ya, jadi jangan diabaikan. Ya, kalau secaranya sah, sah. Ya, jadi kayak seperti itu. Wallahu taala alamu bissawab. Nggih. Nggih. Jadi kalau andai kata dia ditahan, maka apa? Maka dia masih punya kewalian. Maka nanti dia, kalau zaman kita ya dia minta izin, ya minta izin ke ibaratnya ya dinas yang terkait atau mungkin kementerian yang terkait untuk supaya dikasih dispensasi untuk bisa menikahkan. Ya kan itu. Insya Allah bisa. Ya kan? Kalau andai kata itu semua dia mungkin termasuk ya narapidana yang eksklusif gitu ya, dalam arti nggak boleh keluar sama sekali, maka kewaliannya berpindah kepada wali yang lain. Ya, kalau dia mungkin wali asli, wali yang paling dekat, maka nanti berpindah kepada wali yang abad, wali yang lebih jauh. Kalau itu bapak, bapaknya nggak bisa karena nggak bisa ibaratnya menikahkan, maka apa? Diganti dengan kakeknya. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, kalau enggak ya diganti saudara dari si mempelai wanita tersebut. Ya. Di sini untuk kakek dengan misalnya seorang adik ayahnya, dengan bapaknya, atau dengan adik dan itu dekat mana ini? Ke kakek. Ya, jadi jalur itu kan jalur ke atas dulu. Namanya kalau dalam bahasa jalur ubuwah, jihadul ubuwah. Jalur bapak. Jalur bapak itu kan bapaknya kakek. Lihat kan gitu. Itu lebih dahulu kan begitu. Baru nanti adalah jalur ukhuwah, saudara. Ya, jadi saudara laki-lakinya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau selagi masih ada kakek, ya jangan saudara dulu, kakek dulu. Ya kan gitu. Ini apa? Karena ini jalur asli. Kayak itu. Baru ini kan cabang. Kalau saudara laki-laki itu cabang, paman itu cabang sudah. Ya, jadi apa? Lah kalau ini ke atas tidak ada, baru saudara laki-laki. Ya, saudara laki-laki kok nggak ada, ya ada saudara laki-laki, ya ada keponakan boleh, keponakan laki-laki, gitu kan, dari saudara lakinya tadi. Kemudian kalau nggak ada, nanti baru ke paman, ya namanya paman dalam istilah fikih, dalam istilah agama itu paman dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu, ya karena umumah itu adalah jalur bapak. Bukan jalur, karena nasab itu kan jalur bapak. Jadi yang dimaksud paman di sini paman dari bapak, bukan paman dari ibu. Ya, karena kalau paman dari ibu itu tidak termasuk asobah. Ya, dia tidak termasuk ahli waris. Ya, wallahu taala alamu bisawab. Nggih. Nggih. Nikah dengan istilahnya al-wasail al-tisoliyah gitu ya, nikah dengan jarak jauh gitu ya, online gitu ya, nikah online boleh atau tidak? Boleh. Yang terpenting bisa dipastikan mempelainya, walinya, ya saksinya jelas. Apalagi kalau pakai layar yang jelas itu, telekonferensi gitu kan, mengapa? Boleh. Itu adalah boleh, walaupun tidak di satu majelis. Jadi tidak di satu majelis, ya. Sehingga kalau pakai zaman sekarang kan sudah lebih canggih gitu ya. Ya para ulama membolehkan sampai dengan telepon saja boleh, dengan syarat memang jelas-jelas bisa dipastikan itu suaranya si mempelai gitu atau walinya. Ya. Karena zaman kita sekarang ini kan orang yang suka ngaku-ngaku itu kan banyak itu kan. Ya, jadi kayak seperti itu. Suaranya hampir sama.
Ya, para penipu itu kan gitu ya. Ya, luar biasa ya. Ya itu adalah apalagi kalau ada istilahnya gambarnya ya itu maka itu boleh. Ya, jadi boleh. Wallahu taala alam. Monggo. Di dalam Walimatul Urus itu dengar-dengar zaman Nabi itu adalah rebana. Nah, kalau sekarang sejenis musik itu boleh nggak? Ya. Jadi begini, memang di antara masalah rebana itu yang dihalalkan di dalam istilah secara dalil itu kan cuma ada dua kondisi gitu ya. Ya secara yang pertama itu adalah ketika Id hari raya, kemudian ketika yang namanya waktu walimatul urs, ya kan itu. Ya, intinya waktu yang memang itu untuk sesuatu yang dia riang kan gitu ya. Maka itu adalah diperbolehkan ya, itu diperbolehkan. Maka kalau zaman kita sekarang ini ya, kalau kita mau lebih selamat ya jauhi musik. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya apa, sayakunu fi ummati kaumun yastahillunal khira wal harira wal ma'asib. Akan ada di tengah-tengah umatku itu nanti satu kaum yang dia akan menghalalkan perzinaan, menghalalkan sutra bagi orang laki-laki, dan menghalalkan yang namanya alat musik. Ya kan itu. Lah, zaman kita sekarang ini mungkin enggak ya? Ya lebih baik dijauhi. Kalau andai kata ada perlu ya yang ibaratnya contoh yang rebana ya, yang sifatnya itu apa, ada sekarang bentuk nasid-nasid yang tidak pakai alat musik, itu boleh, tidak apa-apa ya. Nasid yang tidak pakai musik itu banyak ya, jadi banyak, jadi kayak seperti itu. Maka apa, maka ya seyukianya diminimalkan ya. Kalau andai kata seumpama memakai yang namanya rebana ya tidak apa-apa, itu memang diperlukan ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan begitu. Tapi kalau yang namanya itu ya dihindari semaksimal mungkin, jangan sampai dengan yang musik, apalagi dangdut koplo kan itu kan jelas ya kan itu. Jadi kayak gitu ya. Ya makanya apa? Maka ya dihindari ya. Dan itu kan juga kalau bahasa kita ini yang punya acara kan kita, yang menyeting itu kan kita sebenarnya ya kan. Kita jangan ikut orang. Kita harus berusaha bagaimana kita bisa mengajak orang dengan cara kita. Ya. Jadi kayak seperti itu. Ya. Kalau diomong orang, Anda jangan takut diomong orang. Anda baik 100% ya diomong orang. Apalagi yang beda dengan orang, mesti banyak diomong. Maka kalau prinsipnya itu ya, kalau orang Arab tuh bilang punya perumpamaan itu ya, kalamun nas la yantahi, omongannya orang tuh nggak akan ada habisnya. Anda baik ya tetap diomong, apalagi Anda jelek. Ya gitu loh. Makanya Pak, Anda nggak usah takut dengan omongannya orang. Orang itu mesti banyak komentar. Kenapa? Ada 1000 kepala, ada 1000 pendapat. Maka menghadapi orang banyak, ya kita harus siap untuk menghadapi perbedaan. Memang kayak begitu. Kita nggak bisa memaksakan, kan begitu. Sehingga apa? Sama, mereka juga nggak bisa memaksakan kehendaknya kepada kita. Maunya kita kayak begini, yang bikin acara kita kok. Masa disetir orang lain? Saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya waktu nikah dulu, ya, kalau waktu saya nikah itu kan masyarakat itu ya mesti, darah saya itu ya mesti musik-musik sing apa kan itu kan, walaupun itu tokoh agama ya tetap ya lancar jaya kan gitu ya. Kayak gitu. Maka saya itu dari pertama itu melobi ke calon istri saya melobi ke calon mertua saya, pokoknya nggak ada itu. Ya gitu. Kalau andai kata mau ibaratnya mendatangkan sesuatu, lebih baik pengajian. Akhirnya kan datangkan kiai, kan masih mending pengajian daripada yang datangkan ibaratnya istilahnya artis mana, lu kan gitu. Ya, kita kan lebih akhirnya apa? Mertua saya tak bilang kayak begitu. Cuma kan mertua saya ya kan banyak pendapat itu dari keluarga, akhirnya minta pendapat kiai. Kan itu tokoh. Lah kebetulan kiai itu memang sedikit banyak tahu dengan saya. Ya bener menantumu itu gitu kan. Kalau yang di masyarakat itu sebenarnya
nggak masuk gitu loh. Ya bener mantumu itu kan gitu loh, didukung. Akhirnya kan mertua saya jawab, yes, lanjut kan begitu. Ya, ketika yang namanya waktu pernikahan gitu ya, tamu laki-laki dan tamu perempuan dipisah, itu baru sekali itu. Ya, wah orang yang nyibir itu kayak apa ini? Ya, mantu aja repot dulu kan gitu kan. Ya, jadi kayak seperti itu ya. Mau repot apa sih, mau tinggal nyediakan yang laki-laki ibaratnya di luar, yang perempuan di dalam, cuma gitu aja. Repot apa kan gitu loh. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, calon mempelai yang calon istri saya tidak di hadapan saya waktu nikah, di dalam dulu, ya kan gitu kan. Baru ketika sudah sah baru keluar kan begitu. Itu aja sudah heboh gitu kan ya. Itu sudah heboh. Tapi kan ya cuma sesaat itu aja. Bahasa kita ini ya cuek aja lah omongan. Maka kalau saya itu seringnya bilang ya, setel radio bodol. Ngomongan orang itu, radio bodol itu apa? Orang yang radio yang sudah volumenya tuh nggak bisa dikecilin, nggak bisa nggak bisa dibesarin. Ya segitu gitu loh. Ya, orang tuh mau ngomong kayak apa, wis karep mula. Gitu. Silakan kamu ngomong kayak itu. Itu kan komentarmu kan itu loh. Saya punya prinsip. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, makanya apa? Ya saya kayak gitu, setel radio bodol gitu ya. Jadi apa? Kalau kita nuruti omongannya orang mati tuwek, mati ngenes. Ya, kata orang Jawa itu ya. Orang ngomong kayak tetangga ngomong kayak gini, masuk perasaan, gitu kan? Kepikiran terus jantungan, ya. Ya, akhirnya apa? Bukan mati tua dia kan, mati ngenes jantungan ya, lesu. Dan tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dibikin happy saja lah hidup itu ya. Jadi itu sesuai dengan syariat, happy gitu loh. Jadi nggak usah kita terlalu pusing, ambil pusing omongannya orang, nuruti kemauannya orang, itu nggak akan ada habisnya. Ya, jadi kayak itu ya. Jadi seperti itulah prinsip. Kalau kita dalam prinsip yang benar, ya sudah ya, kita nggak usah takut dengan orang ya, omongannya orang, karena nggak akan ada habisnya. Wallahu taala alamu bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.